Sudah 76 tahun Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui sebagai falsafah ataupun dasar negara kita. Pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari kaum muda yang turut berjuang hingga tetes darah penghabisan. Sudah seharusnya kita menyumbangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tapi kenyataannya sampai saat ini pengalaman nilai-nilai Pancasila telah berkurang. Di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi umat beragama seakan tak ada lagi? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hingga kita masih saling mengucilkan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika semangat nasionalisme sudah mulai luntur? Di manakah nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Dan di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial masih nampak jelas di depan mata kita? Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya. Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tantangan yang tidak mudah, karena selama masih mendapatkan banyak nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah nilai Pancasila sedang diuji ketahanannya. Kita ketahui nilai-nilai Pancasila sangatlah sempurna dan sangat tepat diterapkan hingga saat ini. Pancasila dibentuk bukan hanya untuk ideologi sesaat, tetapi Pancasila dibentuk untuk ideologi yang maju ke depan dan dapat hidup bersama. Intinya adalah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Pancasila itu menyatukan. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. My time, my life is gone enough. Selamat pagi dan selamat datang di Mata Kila. Dengan saya Priscila, selaku moderator yang akan memandu berjalannya perbincangan sampai perdebatan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, saya panggil saja kubu Pancasila dan kubu liberal dengan topik Pancasila versus liberal.
Saya Pandu dari Liberal. Saya Azhar dari Liberal. Saya Kalvin dari Pancasila. Saya Rifanda dari Pancasila. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada buku Pancasila, dan di sebelah kiri saya sudah ada buku liberal. Pada pagi hari ini kita akan berbincang dan berdebat mengenai Pancasila versus liberal. Topik pertama yang akan saya buka yaitu topik ekonomi. Simpel aja sih, negara superpower dapat maju ekonomi. Contohnya negara Amerika. Nah iya tuh, banyak negara besar dan negara maju yang memakai ideologi liberal. Duh, gimana nih? Semoga dia bisa jawab. Oke, baik. Memang negara kita dalam hal ekonomi kalah dengan negara-negara superpower seperti negara Amerika. Tapi negara kita tidak kalah. Negara kita menganut ideologi Pancasila. Kita bisa belajar dari kesenjangan sosial tersebut agar kita menjadi lebih baik. Caranya dengan penerapan Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbincangan pembuka yang sangat menarik dari argumentasi kedua kubu. Nah, kubu pertama saya tutup dengan tidak ada jawaban dari kubu liberal. Sesi 1 boleh menang. Lihat aja nanti sesi 2 akan kubales. Lalu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mata Kilat. Rakwat. Baik pemirsa, kembali lagi di Mata Kilat. Nah, topik kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai agama. Yang pertama aku pengen tahu nih, bagaimana sih kubu Pancasila memandang agama? Oke, baik. Di negara kita, negara Indonesia itu setiap masyarakatnya diberi kewajiban dan diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 negara yang diakui oleh pemerintah, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, keenam agama tersebut mengajarkan kebaikan dan kerukunan dalam kehidupan. Katanya bebas. Kok cuma 6? Kan ateis boleh. Tidak bisa. Kalau kayak gitu, orang yang tidak beragama atau ateis berarti tidak mempunyai iman dan aturan dong. Ya, tapi bener juga sih. Masa kalah lagi? Selamat pagi semuanya. Debat pada pagi hari ini menghadirkan kubu Pancasila dan kubu liberal. Nah, topik pertama yang akan kita bawakan adalah topik sosial, yaitu mengenai masuknya budaya luar ke Indonesia. Salah satunya adalah K-pop. Nah, yang pertama kali aku pengen tanya ini, kubu Pancasila gimana sih pendapatnya mengenai topik ini? Oke, baik. Jadi pendapat dari kami kubu Pancasila tentang masuknya kebudayaan luar ke dalam negeri, salah satunya tentang K-pop, kita boleh-boleh saja, kita lazim-lazim saja kita mengenal dan mempelajari kebudayaan dari luar. Akan tetapi kita harus bisa memfiltrasi atau menyaring kebudayaan luar tersebut agar kebudayaan kita tetap menjadi prioritas utama. Contohnya akulturasi budaya. Akulturasi budaya yang bisa kita gabungkan dengan kebudayaan negara di negeri kita.
Katanya diseleksi, tapi kok lebih banyak budaya asing daripada budaya sendiri? Terbuka sama budaya asing sampai budaya sendiri hilang. Mending langsung ideologi liberal aja. Akulturasi budaya kan sudah banyak yang digabungkan, seperti halnya yang sedang tren saat ini, seperti penggabungan antara dangdut dengan musik feel koplo. Terima kasih atas tanggapannya dari kubu Pancasila. Nah, kubu liberal apakah ada jawaban? Wah, aku nggak terima nih kalau kubu Pancasila yang menang. Jangan sampai ideologi Pancasila digunakan di negara kita. Gimana ya caranya kita hancurin Pancasila dan kalahin mereka agar gak dipakai di negara kita? Izin masuk, moderator. Kami dari komunis tidak terima atas kemenangannya Pancasila. Kami ingin berdebat ulang. Kenapa kalian nggak terima? Bukannya Pancasila sudah terbukti menang? Iya nih, dari debat tadi udah terbukti kan kalau Pancasila lebih cocok sebagai ideologi negara Indonesia. Jangan ribut. Daripada kita ribut-ribut gini, mendingan kita duduk dan bermusyawarah dan melakukan perdebatan. Dari kubu Pancasila, apakah bersedia untuk berdebat ulang? Boleh. Iya nih, boleh. Siapa takut? Selamat pagi dan selamat datang di Mata Kila. Bersama saya, Priscila, selaku moderator, akan memandu berjalannya debat pada hari ini. Pemirsa, maaf atas ketidaknyamanannya, kita harus memulai debatnya kembali. Kali ini di kiri saya ada kubu Pancasila, di kanan saya ada kubu komunis. Topik pertama yang akan kita bawakan adalah ekonomi. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan adalah ke kubu Pancasila, bagaimana pandangannya? Kekayaan alam kami diurus oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Cih, argumentasi yang lemah. Akan kubalas. Kalau kami sih menerapkan kepemilikan bersama atas aset-aset, tapi masih diatur oleh pemerintah. Loh, kalau seperti itu rentan untuk dimonopoli pemerintah dong, karena terlalu dominan. Apaan ini? Aku tidak tahu mau membalas apa. Nah, ideologi Pancasila menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat. Wah, baru topik pertama aja nih, perdebatan antara Pancasila dan komunis sudah memanas. Yuk kita beralih ke topik kedua, yaitu tentang agama. Agama itu tidak diperlukan ya, hanya buat candu saja. Saya tidak setuju, karena agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan. Pokoknya agama itu harus dijauhkan dari orang ateis. Pancasila membebaskan untuk memilih agama. Dalam agama diajarkan untuk kebaikan. Ngeyel banget. Jawaban yang menarik dari kubu Pancasila dan kubu komunis. Nah, beralih ke topik ketiga, yaitu sosial. Gimana nih? Kami percaya dalam hubungan masyarakat itu harus dilandasi dengan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Waduh, gawat. Menurut kita kan individu masyarakat kurang penting. Gimana nih? Masa kalah lagi? Jawab dulu aja deh. Yang terpenting sih harusnya kolektivitas negara. Tidak setuju. Masyarakat ada karena individu. Dan individu pun bebas dalam berperan dalam kehidupan masyarakat. Perdebatan akhirnya sudah selesai, sangat sengit antara kubu Pancasila dan kubu komunis nih. Nah, kita berikan tepuk tangannya untuk kubu Pancasila karena telah unggul pada perdebatan kali ini. Jadi memang sudah terbukti bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang cocok bagi negara Indonesia tercinta kita.
Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi pada hari ini yaitu ideologi Pancasila terbuka merupakan ideologi yang cocok untuk bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila terbuka dapat membawa Indonesia ke kancah internasional dan menyatukan keberagaman. Pancasila. Can put your